Tepat setelah kekalahannya di turnamen, Oliver kemudian dibuat mengamuk dan lepas kendali oleh sang dalang yaitu Philly. Karena itu, di video kali ini kita akan ngeliat gimana Orun akan menghadapi Oliver yang udah mengamuk. Dimana di sini tuh kita akan ngeliat Orun melepaskan segel kekuatannya dan menggunakan kekuatan aslinya. Selain itu akan ada juga pertarungan lainnya seperti Fuka melawan Philly. Hingga di akhir nanti kita akan ngeliat gimana Luna akan join ke klan Orun. Semua itu akan kita bahas lengkap di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan alur cerita light novel Yusha Partiwo Oida Sareta Kyo Bimbo, yaitu pada volume ketiga. Video ini adalah part kedua dari pembahasan volume 3. Dimana tentunya ini juga adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastiin kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, setelah Oliver mengamuk, Orun segera meminta semua orang yang ada di tempat itu untuk evakuasi. Orun kemudian mempersiapkan senjata dan sihirnya untuk bertarung melawan Oliver. Tapi kekuatan Oliver di sini tuh benar-benar berbeda. Orun di sini berhasil melempar Oliver ke langit, tapi tiba-tiba Oliver tuh menumbuhkan sayap. Dari sini mereka berdua pun terus melakukan pertarungan di langit. Perlahan-lahan Orun juga memancing Oliver agar menjauh dari keramaian. Di sini, Orun tuh benar-benar kewalahan untuk menahan Oliver. Sementara itu, Fuka saat ini terlihat sedang mengobrol dan meminta sesuatu pada Selma. Nah, jadi Fuka tuh udah menggunakan skill spesialnya, yaitu Future Vision untuk melihat sedikit ke masa depan. Dari sana, ia tuh tahu kalau akan ada luapan monster di labirin. Karena itu, ia tuh di sini meminta Selma untuk menggunakan skill spesialnya, yaitu telepati, untuk memberitahu semua orang bahwa akan terjadi luapan monster di labirin. Nah, berkat kombinasi skill mereka berdua di sini, mereka tuh dapat menginformasikan hal ini lebih cepat pada semua orang. Jadinya semua orang tuh bisa bersiap-siap untuk mengatasi itu. Setelah itu, Fuka kemudian langsung pergi ke tempat sang dalang, yaitu Philly. Haruto juga ikut bersama Fuka. Begitu mereka tiba di tempat Philly, Fuka tuh langsung menebas Philly dan menghabisinya. Sayangnya, ternyata itu cuma ilusi yang dibuat oleh Philly. Philly kemudian muncul kembali tanpa luka sedikit pun. Nah, jadi seperti yang kita tahu, skill spesial Philly itu membuatnya dapat memanipulasi pikiran dan ingatan orang lain. Dengan itu juga ia tuh bisa seolah membuat ilusi. Saat itu, Marquis Forgas yang tadi udah dibuat pingsan oleh Philly tiba-tiba terbangun. Di sini Haruto yang merasa ada yang aneh kemudian bertanya tahun berapa saat ini. Marquis Forgas pun di sini menjawab bahwa sekarang adalah tahun 619, di mana itu ternyata adalah 10 tahun yang lalu. Dari sini diketahui bahwa Marquis Forgas juga tadinya udah dimanipulasi oleh Philly. Itu juga alasan kenapa akhir-akhir ini Marquis Forgas tuh terlihat aneh. Mengetahui itu, di sini Haruto jadi kesal. Ia pun segera menyerang Philly bersama Fuka. Tapi gimana pun mereka menyerangnya, Philly tuh bisa lolos dengan ilusinya. Saat itu, tiba-tiba terdengar telepati dari Selma. Sesuai dengan yang direncanakan tadi, Selma tuh akhirnya memberitahu semua orang. Mendengar itu, di sini Fuka meminta Haruto untuk ikutan membantu mengatasi luapan monster dari labirin. Fuka mengatakan kalau ia sendirian bisa menghadapi Philly. Haruto pun mengerti dan ia pun segera meninggalkan tempat itu. Dari sini, Fuka kemudian mulai lebih serius. Bilah pedangnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah tembaga. Oh iya, fakta menariknya, warna merah tembaga ini tuh sesuai dengan nama klan dari Fuka, yaitu Shakudo no Banka, atau Red Copper Evening Mist. Di mana bagian kata Shakudo atau Red Copper kalau diartikan tuh jadi tembaga merah. Mungkin dari sinilah asal-usul nama klan mereka. Oh iya, ngomongin nama klan Fuka, di video sebelumnya tuh gua sempat salah nyebut sebagai Sekido no Banka. Padahal yang lebih tepat tuh sebenarnya adalah Shakudo no Banka.
Jadi untuk kedepannya kita juga bakal make penyebutan yang ini. Oke lanjut, Fuka pun melanjutkan pertarungannya bersama Philly. Meskipun Philly bisa terus lolos dengan ilusinya, Fuka tanpa henti terus menebas Philly hingga akhirnya Philly sendiri mencapai batasnya. Di saat Fuka sedikit lagi akan menghabisi Philly, sayangnya saat itu tiba-tiba muncul dua rekan Philly dari Kultus. Salah satu dari mereka tuh di sini menggunakan sihir debuff yang membuat Fuka tiba-tiba jadi lemas. Karena itu mereka akhirnya berhasil menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Nah, setelah Philly dan yang lainnya berhasil kabur, Fuka di sini sempat terdiam beberapa saat. Gak lama kemudian ia pun berdiri dan menyarungkan pedangnya, lalu mengatakan, "Aku ingin makan sate." Nah, di saat yang bersamaan dengan pertarungan Fuka dan Philly, di tempat lain terlihat juga Luna sedang bertarung dengan Derek dan Anneli dari party pahlawan. Jadi sama seperti Oliver, Derek dan Anneli juga ternyata udah dimanipulasi oleh Philly. Mereka berdua tuh di sini malah ngelawan Luna. Nah, di momen itu, Ratu Spirit yaitu Titania tiba-tiba muncul dan mutusin untuk membantu Luna. Titania juga ngasih tahu fakta bahwa Derek dan Anneli sebenarnya udah dimanipulasi oleh Philly. Nah, berkat bantuan Titania, Luna akhirnya bisa menahan mereka berdua. Nah, saat itu tiba-tiba muncul Lucre dan Will yang membantu Luna. Di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar telepati dari Selma pada Luna. Selma di sini meminta Luna untuk mengatasi naga air yang muncul di gerbang barat. Selma menilai bahwa Luna tuh paling cocok untuk menghadapi naga air tersebut. Untuk urusan Derek dan Anneli akan diurus oleh Lucre dan Will yang baru aja muncul. Jadi dengan itu, Luna pun di sini mengerti dan langsung bergerak menuju gerbang barat. Singkatnya, setibanya di tujuan, Luna pun di sini langsung bertarung melawan naga air. Di sini, ia tuh menggabungkan sihir badai dari Titania dengan sihir petir terkuat miliknya. Dengan kombinasi itu, mereka pun akhirnya berhasil menjatuhkan naga air. Setelah itu, Luna kemudian mengakhiri pertarungan dengan sihir apinya. Dengan itu, pertarungan melawan naga air pun akhirnya selesai. Ketika Luna ingin membantu yang lainnya, tiba-tiba terdengar ledakan di kejauhan. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata itu adalah pertarungan Orun dan Oliver. Nah, yang mengejutkan, ternyata Orun tuh di sini udah kalah dan saat ini kondisinya tuh terlihat sedang terluka parah karena tusukan dari pedang Oliver. Di sini Luna tuh sebenarnya pengen ngebantu, tapi ternyata ia tuh juga udah mencapai batasnya dan Luna di sini pun akhirnya pingsan. Nah, sekarang kita kembali ke pertarungan Orun dan Oliver. Orun yang udah tertusuk dan terluka parah akhirnya kehilangan kesadaran. Gak lama setelah itu Orun tiba-tiba terbangun lagi, tapi kali ini auranya tuh benar-benar terasa berbeda. Orun dengan mudah menghancurkan pedang yang menusuk tubuhnya, lalu menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Oliver mencoba menyerang Orun, tapi kali ini Orun tuh benar-benar gak tergores sedikit pun. Orun tiba-tiba jadi makin OP. Nah, ternyata diketahui bahwa simpelnya Orun tuh punya dua kepribadian. Orun di masa depan yang kita kenal sejauh ini dan Orun di masa lalu ketika ia masih kecil. Tepatnya itu adalah 10 tahun yang lalu ketika Orun di puncak kekuatannya. Nah, karena luka fatal yang baru aja diterima Orun di masa depan secara nggak sadar memanggil kepribadian Orun di masa lalu. Dimana Orun masa lalu tuh jelas lebih OP dari saat ini. Nah, karena itu yang mengendalikan tubuh Orun saat ini adalah kepribadian Orun kecil dari masa lalu. Jadi simpelnya kepribadian Orun masa lalu tuh udah mengambil alih dan mengendalikan tubuh Orun masa depan. Tentunya karena kepribadian yang berbeda, ternyata ingatan mereka berdua tuh juga berbeda. Orun kecil yang saat ini sedang mengendalikan tubuh Orun, itu nggak punya ingatan Orun masa depan. Dan sebaliknya Orun masa depan juga nggak mengingat banyak hal tentang dirinya di masa lalu. Contohnya seperti yang kita ketahui, fakta bahwa Orun masa depan tuh bahkan nggak mengingat Sion. Karena itu, Orun kecil di sini mencoba untuk memahami situasinya. Dari sini ia berhasil memahami beberapa hal, yaitu saat ini dirinya tuh dipanggil ke masa depan dan sedang bertarung dengan Oliver yang lepas kendali. Kebetulan fakta mengenai Oliver yang lepas kendali ternyata udah diramalkan oleh ayah Orun di masa lalu. Dan dari situasi ini, Orun kecil tuh bisa paham bahwa inilah yang dimaksud oleh ayahnya dulu.
Selain itu, Orun juga menyadari bahwa saat ini kekuatan aslinya tuh sedang tersegel. Dan entah kenapa formula sihir segelnya tuh tampaknya berbeda dengan di masa lalu. Dimana tentunya ini tuh adalah ulah Vili yang udah sempat mengotak-atik formula sihir segel milik Orun. Orun kecil di sini menyadari kalau Orun masa depan tuh cuma berhasil melonggarkan sedikit segel kekuatan fisiknya. Sisanya semuanya tuh masih dalam keadaan tersegel. Karena itu, di sini Orun pun mutusin untuk melepaskan sihir segelnya agar ia tuh bisa menghadapi Oliver dengan kekuatan aslinya. Nah, mulai dari sini, pertarungan mereka pun jadi berat sebelah. Ketika jarak mereka berjauhan, Orun kecil menghujani Oliver dengan sihir tingkat tinggi. Lalu sebaliknya, ketika jarak mereka berdekatan, Orun kecil tuh meladeni Oliver dengan teknik berpedang dan seni bela diri. Oh ya, di sini terungkap juga bahwa kepribadian Orun kecil itu bisa menggunakan teknik Ki yang juga digunakan oleh Fuka dan Haruto. Padahal Orun di masa depan yang kita kenal sejauh ini itu nggak tahu apa-apa tentang Ki. Nah lanjut, dengan cara itu singkatnya Orun pun berhasil mengalahkan Oliver dan membuatnya pingsan. Sementara itu di tempat lainnya, saat ini Haruto terlihat sedang bertarung menghadapi monster sambil menggunakan skill spesialnya yang membuatnya bisa melihat kondisi pertarungan di tempat lain. Jadi skill spesial Haruto ini bisa dibilang seperti CCTV yang membuatnya bisa melihat hingga 4 POV sekaligus. Dan saat ini ia tuh udah menggunakannya untuk mengawasi pertarungan di tempat Fuka melawan Vili dan di tempat Orun melawan Oliver. Setelah melihat gimana Orun mengalahkan Oliver dengan kekuatan yang gak masuk akal, Haruto di sini jadi memahami bahwa seperti inilah kekuatan dari Inosha no O atau raja pengguna skill spesial di masa kini. Nah, jadi Haruto di sini tuh menyebut Orun sebagai raja pengguna skill spesial. Nah, gak lama setelah itu tiba-tiba datang Fuka. Fuka di sini meminta maaf karena ngebiarin Vili lolos. Dengan menggunakan skill spesialnya, Haruto juga tahu kalau tadi tuh Fuka tiba-tiba jadi lemas. Fuka pun di sini jelasin kalau ia udah terkena sihir debuff. Mendengar itu, Haruto berpikir bahwa kemampuan musuh tuh sangat hebat. Karena yang sekelas Fuka aja bisa dilemahkan dengan sihir debuff-nya. Lawan mereka tuh benar-benar ahli dalam sihir debuff. Fuka juga di sini bilang kalau ia tuh bakalan berlatih lagi agar jadi lebih kuat. Nah, sekarang kita kembali ke Orun dan Oliver. Saat ini Oliver akhirnya terbangun. Meskipun terkena efek manipulasi saat mengamuk tadi, ternyata Oliver tuh masih mengingat semua yang terjadi. Karena itu, dilihat dari kekuatan Orun yang terlalu OP pada pertarungan mereka tadi, Oliver tuh langsung tahu kalau Orun di hadapannya saat ini adalah kepribadian Orun di masa lalu. Orun menduga kalau ini adalah efek time regression. Berkat itu, ia bisa membawa kesadarannya di masa lalu ke masa kini. Nah, setelah itu mereka kemudian ngobrolin tentang timeline. Jadi diketahui kalau Orun kecil yang ngobrol dengan Oliver saat ini itu berasal dari 10 tahun yang lalu. Ingatan terakhirnya itu adalah ketika Orun kecil habis latihan dengan Oliver lalu mengantar kepergian Shion. Setelah itu Orun kecil tuh nggak mengingat apa-apa lagi. Nah, di sini Oliver tuh ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Oliver jelasin kalau tepat setelah itu kultus tiba-tiba menyerang desa mereka dan membantai semua penduduk. Kultus hanya menyisakan Orun dan Oliver. Tapi ingatan mereka berdua tuh udah ditulis ulang oleh Vili. Pada akhirnya Orun dan Oliver tuh dimanfaatkan untuk keuntungan kultus. Oliver terus menceritakan runtutan kejadiannya hingga saat ini. Saat dimana Oliver ngamuk dan hampir menghabisi Orun. Padahal sebenarnya menghabisi Orun adalah hal yang paling gak boleh dilakukan oleh Oliver. Itu karena kekuatan Orun ternyata dibutuhkan untuk meluruskan sejarah palsu dan mewujudkan perdamaian. Selain itu, yang terpenting di sini tuh Oliver menyebut Orun dengan sebutan Raja Kita. Entah apa maksudnya, tapi ini tuh sama seperti Haruto tadi yang juga menyebut Orun dengan sebutan Raja. Lebih tepatnya raja pengguna skill spesial di masa kini. Nah lanjut, Orun kemudian nanya apa yang akan Oliver lakukan setelah ini. Oliver pun bilang kalau saat ini ia tuh pengen menebus dosa-dosanya. Ia akan menerima semua keluhan orang-orang atas perbuatannya sejauh ini. Setelah itu mereka kemudian ngobrolin tentang labirin.
Jadi di sini terungkap kalau labirin selatan yang biasa dikunjungi oleh Orun dan yang lainnya itu adalah ciptaan dari leluhur Orun dan Oliver. Diketahui juga bahwa labirin itu dibuat untuk perdamaian dunia. Tapi umat manusia saat ini justru berusaha untuk menghancurkannya tanpa mereka sadari. Di mana ini tuh bisa dibilang sangat ironis. Selain itu diketahui juga bahwa pihak kultus akhir-akhir ini mulai bertindak serius. Di sisi lain, pergerakan Amunzer akhir-akhir ini juga disebabkan oleh kekalahan Orun dan Oliver di masa lalu. Karena itu juga akhirnya Sion sampai harus mengotori tangannya. Padahal Sion tuh bisa dibilang adalah sosok yang spesial bagi Orun. Jadi bisa dibilang akhir-akhir ini pergerakan kultus tuh lebih unggul. Nah, dari pembicaraan mereka berdua di sini, Oliver tuh juga menyadari perbedaannya dengan Orun. Padahal orang di hadapannya saat ini tuh adalah Orun kecil yang masih berumur 9 tahun. Tapi entah kenapa ia tuh bisa berpikir serumit ini. Tapi gimana pun, satu-satunya yang bisa Oliver lakukan saat ini adalah menjadi perisai yang akan melindungi sang raja, yaitu Orun. Nah, akhirnya Orun kecil pun kehabisan waktu. Sudah saatnya kepribadian Orun kembali seperti semula. Karena itu di sini Oliver dan Orun kecil pun akhirnya berpisah. Oliver di sini berterima kasih pada Orun karena udah diselamatin. Dan berkat itu juga Oliver bisa terbebas dari efek manipulasi Philly dan mendapatkan kembali ingatannya. Setelah berpisah seperti itu, gak lama kemudian Orun dari masa depan pun menggantikan kesadaran Orun kecil. Dari sini, Oliver tuh harus berhati-hati. Ia tuh harus memilah yang mana yang boleh ia ucapkan pada Orun saat ini dan yang mana yang tetap harus dirahasiakan. Beberapa hari berlalu setelah turnamen di mana Oliver sempat mengamuk. Saat ini diketahui kalau Oliver dan parti pahlawan terkecuali Philly itu sedang ditahan. Termasuk Luna ternyata juga ditahan. Tapi alasan Luna ditahan tuh bukan karena kelakuan yang sama dengan parti pahlawan lainnya, tapi lebih karena masalah perusahaan keluarganya akhir-akhir ini. Dimana seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya bahwa ayah Luna tuh juga udah ditahan. Nah, saat ini Orun tuh sedang OTW ke kediaman Marquis Forgas. Di sini ia tuh sempat mikirin tentang beberapa hal yang menurutnya aneh. Yaitu diantaranya ia bertanya-tanya kenapa ia tuh bisa masih hidup. Padahal di pertarungan dengan Oliver sebelumnya, ia tuh jelas-jelas udah sekarat. Selain itu ia juga bertanya-tanya kenapa setelah pertarungan mereka kemarin, Oliver tuh kelihatannya jadi lebih tenang. Nah, gak lama kemudian Orun akhirnya tiba dan ia tuh langsung bertemu dengan Marquis Forgas. Ternyata di sana juga ada Haruto. Pertama-tama, Marquis Forgas tuh berterima kasih pada Orun karena udah menghentikan Oliver. Setelah itu Haruto kemudian jelasin beberapa fakta. Yang intinya dalam dari semua ini tuh sebenarnya adalah Philly. Haruto di sini jelasin bahwa Philly ini tuh adalah salah satu eksekutif dari kultus. Karena ulah Philly, Oliver bersama Derek dan Anneli tuh jadi lepas kendali dan akhirnya mengacau. Gak cuma itu, di sini Marquis Forgas juga jelasin kalau ia tuh gak mengingat apapun yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Dengan kata lain, ia tuh sebenarnya udah amnesia. Dan tentunya itu semua juga karena ulah Philly. Marquis Forgas di sini merasa bersalah karena sempat kerjasama dengan Philly ketika dimanipulasi. Karena itu, di sini ia tuh pengen mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penguasa wilayah. Tapi itu langsung dihentikan oleh Orun karena menurutnya itu sama saja seperti melarikan diri. Mendingan kalau Marquis Forgas tuh tetap menjabat dan membuat kota ini jadi lebih baik. Itu harusnya bisa menjadi penebusan dosanya. Mendengar itu, Marquis Forgas pun di sini setuju dan berjanji akan membuat kota Storairu ini menjadi kota terbaik di dunia. Nah, setelah pembicaraan itu, Orun bersama Haruto pun meninggalkan kediaman Marquis Forgas. Di momen ini, Orun tuh meminta pada Haruto untuk diajari tentang teknik Ki. Ternyata Haruto langsung menerima permintaan itu. Karena itu, ia pun langsung mengajak Orun main ke markas klannya. Singkat cerita, setelah mereka tiba di tempat latihan klan Shakudo no Banka, ternyata di sana tuh ada Fuka. Mereka pun di sini saling menyapa. Di sini, Fuka tuh terlihat kelaparan. Jadinya Orun pun langsung ngasih ransum atau makanan darurat. Di mana tentunya rasanya tuh gak enak.
Karena itu begitu Fuka memakannya, wajahnya tuh tiba-tiba bereaksi. Tapi tentunya Fuka tuh tetap memakannya sampai habis. Orun di sini mengakui bahwa ekspresi Fuka ketika memakan ransum tadi itu terlihat manis. Setelah itu Fuka berterima kasih pada Orun lalu pergi untuk mencari makanan. Sementara itu Orun bersama Haruto pun memulai latihan mereka. Scene berpindah memperlihatkan Luna di markas parti pahlawan. Meskipun sebelumnya sempat ditahan, tapi karena ia tuh udah dinyatakan gak bersalah, jadinya Luna pun dibebasin. Untuk parti pahlawan yang lainnya tuh masih ditahan. Karena itu, di sini Luna tuh lagi sendirian. Saat ini Luna tuh benar-benar merasa kesepian. Karena Oliver dan yang lainnya udah ditahan, jadi secara gak langsung parti pahlawan juga udah bubar. Gak cuma itu, perusahaan milik keluarganya yaitu Flockhart beserta keluarganya juga udah ditahan. Jadinya Luna saat ini tuh benar-benar sendirian dan gak punya apa-apa lagi. Mata Luna di sini mulai berkaca-kaca. Di sini Pixie, spirit yang selalu menemani Luna, berusaha menghibur Luna. Nah saat itu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ketika dicek ternyata itu adalah Orun. Ketika Orun masuk ke markas parti pahlawan, ia tuh merasa nostalgia. Luna kemudian nanyain apa tujuan Orun datang kemari. Orun pun bilang kalau ia tuh pengen bertemu dengan Luna. Ia bertanya apa rencana Luna ke depannya. Tapi Luna bilang kalau ia tuh nggak punya rencana apapun. Mendengar itu, Orun pun di sini ngajak Luna untuk masuk ke klannya, yaitu Yaten no Ginto. Orun tentunya nggak bakalan melewatkan kesempatan untuk merekrut Luna setelah mengetahui bahwa Luna tuh lagi free. Luna benar-benar udah banyak membantu Orun di masa lalu, sejak saat ia masih kecil hingga ketika mereka bersama-sama di parti pahlawan. Orun pengen bekerja sama dengan Luna lagi seperti dulu. Tentunya Luna terkejut dengan tawaran itu. Di saat yang sama tentunya ia tuh sangat senang dan menerima tawaran itu. Di sini Luna tuh merasa bahwa Orun tuh seperti cahaya bulan yang sedang menerangi dirinya di kegelapan malam. Beberapa hari berlalu sejak Luna masuk ke klan Yaten no Ginto. Saat ini Luna bersama dengan Orun sedang mengawasi tim 10 yaitu Sofia dan yang lainnya di lantai 30 labirin. Ini tuh bisa dibilang adalah ujian bagi Sofia dan yang lainnya untuk menjadi penjelajah secara resmi. Nah, di bagian akhir animenya kita tahu kalau mereka tuh udah sempat mencoba untuk menaklukkan lantai 30. Tapi saat itu mereka tuh malah dibegal oleh tim Xion dari Amunzers. Karena itu di sini mereka tuh mencobanya sekali lagi. Dan singkatnya, kali ini mereka tuh berhasil naklukin lantai 30. Nah, diketahui bahwa setelah tim Sofia resmi menjadi penjelajah, Luna tuh akan dimasukkan ke dalam parti Sofia. Spek Luna yang merupakan penjelajah S-Rank sama seperti Orun memang bisa dibilang terlalu tinggi untuk masuk ke parti yang pemula. Tapi menurut Orun, kemampuan Luna tuh bisa dibilang cocok untuk menutupi kekurangan tim 10 ini. Apalagi tim mereka ini baru 3 orang. Jadi memasukkan Luna di party mereka tuh bisa dibilang adalah keputusan yang bagus. Nah, setelah pertarungan di lantai 30 selesai, seperti biasa Orun tuh nge-review hasil pertarungan mereka. Luna juga diminta untuk nge-review. Tapi berbeda dengan Orun yang bisa dibilang reviewnya tuh lemah lembut, review dari Luna tuh di sini lebih tegas. Luna tetap melakukan itu meski ia tuh sadar bahwa ia bisa aja dibenci. Tapi karena ini tuh demi kebaikan dan pertumbuhan mereka, Luna tuh di sini tetap melakukannya. Luna sangat menyadari bahwa murid-murid Orun ini tuh sangat berbakat. Tapi kekurangannya mereka tuh terlalu mendewakan Orun, sehingga menganggap kalau mereka tuh nggak bakalan bisa melampaui Orun. Luna di sini membuat Sofia dan yang lainnya jadi sadar kalau mereka tuh harusnya memasang target yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka harus melampaui Orun. Apalagi tujuan utama mereka tuh adalah untuk menaklukkan labirin, di mana itu bahkan belum bisa dicapai oleh Orun saat ini. Mendengar itu, Sofia dan yang lainnya pun jadi sadar dan memperbaiki tekad mereka. Mulai saat ini mereka semua tuh jadi berpikir dan bertujuan untuk melampaui Orun. Berkat Luna, pada akhirnya mereka tuh bisa berkembang jadi lebih baik.
Dan Orun tentunya sangat berterima kasih dengan itu. Meski awalnya Orun tuh sempat khawatir kalau Luna akan dibenci, tapi ternyata justru sebaliknya. Ia tuh malah makin akrab dengan Sofia dan yang lainnya. Bahkan di sini Luna tuh udah punya panggilan akrabnya sendiri. Nah, setelah itu Orun di sini ngasih Sofia dan yang lainnya set senjata dan pakaian baru. Jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Orun kan sempat meminta Alan untuk membuatkan Sofia dan yang lainnya perlengkapan baru. Nah, singkatnya perlengkapan itu pun akhirnya udah jadi, dan saat ini Orun memberikannya pada mereka. Tentunya mereka tuh sangat terkejut ketika Orun jelasin kalau perlengkapan itu dibuat dari bahan sisik Black Dragon. Gak cuma mereka bertiga, di sini Orun juga ngasih seragam klan yang baru pada Luna. Setelah itu, mereka kemudian mutusin nama party mereka. Sofia dan yang lainnya pengen kalau Orun lah yang menentukannya. Karena itu, Orun pun di sini menyarankan nama Tasogare no Gecko, yang kalau diartikan tuh menjadi pelangi bulan di waktu senja. Nah, asal dari nama Tasogare no Gecko ini tuh sangat menarik. Buat yang belum tahu, jadi pelangi itu nggak cuma terbentuk setelah hujan reda, tapi juga bisa terbentuk dari cahaya bulan. Nah, inilah yang disebut dengan Gecko atau pelangi bulan. Nama dari party mereka yaitu Tasogare no Gecko atau pelangi bulan di waktu senja, itu ternyata memiliki makna tersendiri. Orun di sini memilih waktu senja karena ketika malam tiba, seiring berjalannya waktu, bulan tuh akan perlahan-lahan terus naik dan menerangi malam. Dengan kata lain, nama party mereka tuh mengandung makna bahwa mereka tuh akan terus tumbuh dan naik ke puncak yang lebih tinggi. Mendengar penjelasan seperti itu, Luna di sini mengatakan bahwa Orun ternyata sangat romantis. Tentunya, Sofia dan yang lainnya tuh sangat menyukai nama itu, dan mereka semua tuh setuju untuk menggunakan nama Tasogare no Gecko. Scene kemudian berpindah di keesokan harinya memperlihatkan Orun yang sedang mengobrol dengan Lazarus, salah satu sponsor utama dari klan Yaten no Ginto. Di sini Orun tuh menerima misi baru, yaitu ia akan menyelidiki labirin baru yang muncul di wilayah Redgriff. Gak cuma Orun tapi Will dan Lucre juga akan ikut dalam misi ini. Nah, jadi diketahui kalau ada 3 labirin baru yang muncul di wilayah Redgriff. Jadi Orun dan yang lainnya tuh diminta untuk menyelidiki itu. Orun di sini meminta untuk diizinkan membawa 2 party. Dan untungnya permintaan itu diterima. Jadi satu party akan ikut bersama Orun dan satunya lagi tuh akan ikut bersama tim Will dan Lucre. Party yang dipilih untuk ikut bersama Orun di sini tentunya adalah Tasogare no Gecko yang baru aja udah ia bentuk. Nah, setelah itu scene kemudian berpindah sedikit memperlihatkan tim Orun yaitu First Unit. Dimana di sini tuh mereka semua sedang berkumpul dan ngobrol bareng. Di sini mereka tuh ngobrolin beberapa hal, diantaranya mulai dari Luna yang baru aja join ke klan mereka, hingga mengenai Orun, Lucre, dan Will yang akan pergi ke wilayah Redgriff untuk misi berikutnya. Orun di sini minta restu pada Selma agar adiknya, yaitu Sofia, diizinkan untuk ikut bersamanya. Orun percaya bahwa misi kali ini tuh bisa menjadi pengalaman yang baik untuk Sofia dan yang lainnya. Selain itu, kalaupun ada situasi genting yang terjadi, keberadaan Luna harusnya bisa sangat membantu Orun. Selma di sini menjawab dan jelasin kalau Sofia yang udah jadi penjelajah secara resmi itu bisa melakukan apapun yang ia mau. Jadi karena itulah Selma tuh nggak bakalan melarang Sofia. Oh iya, by the way, tim Orun tuh saat ini sebenarnya lagi siap-siap untuk menaklukkan lantai 93. Tapi karena ada misi ke Redgriff ini, jadinya penaklukan lantai 93 tuh harus ditunda dulu. Tapi meski begitu, mereka semua tuh di sini sepakat bahwa setelah misi ini selesai, mereka tuh akan melanjutkan penjelajahan lantai 93. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Xion yang sedang berada di suatu labirin yang ada di Kekaisaran Saubel. Saat ini Xion baru aja udah mengalahkan anggota kultus. Xion saat ini terlihat sedang galau. Ia tuh tiba-tiba bertanya pada rekannya yang ada di dekatnya, yaitu Telche. Xion bertanya apakah dirinya yang terus menyusuri jalan yang penuh dengan darah saat ini masih pantas berada di sisi Orun. Telche di sini balik nanya apakah Xion tuh menyesali keputusannya selama ini.
Sion di sini bilang gak begitu. Hanya saja keputusannya untuk bertarung tuh awalnya karena ingin pantas di sisi Orun. Sion kemudian di sini mikir selama beberapa saat dan dia tuh tiba-tiba minta maaf karena udah menanyakan hal yang aneh. Sion di sini mengatakan kalau ia tuh akan terus menyusuri jalannya ini. Meskipun jalannya ini gak akan pernah bersilangan dengan jalan Orun. Sion akan terus melangkah di jalannya. Telche di sini mengatakan bahwa ia akan menemani Sion kemanapun ia pergi. Sion pun berterima kasih dan ia pun di sini bilang bahwa mereka tuh harus melanjutkan pergerakan mereka sebelum kekaisaran tuh melakukan sesuatu. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Oliver. Meskipun saat ini ia tuh sedang ditahan, tapi banyak hal yang bisa ia lakukan berkat ingatannya yang udah kembali. Mulai dari menata ulang ingatannya hingga melatih teknik ki dan skill spesialnya. Nah, saat ini Orun sedang berkunjung dan ngobrol dengan Oliver. Orun di sini curhat kalau ia tuh bakalan pergi ke wilayah Redgriff untuk menyelidiki kemunculan 3 labirin baru. Di sini Oliver tuh bertanya kenapa Orun bisa bersikap santai padanya, seolah nggak ada sesuatu yang udah terjadi. Orun di sini jelasin bahwa itu semua kan terjadi karena skill manipulasi dari Vili. Jadinya Oliver juga bisa dibilang sebagai korban. Meskipun begitu di sini Oliver tuh minta maaf, terutama karena keputusannya yang udah mengeluarkan Orun dari parti pahlawan. Oliver jelasin kalau keputusannya tuh akhirnya ia sesali. Orun bertanya apakah saat membuat keputusan itu Oliver tuh sempat ragu. Oliver pun di sini mengiyakannya. Nah, ada yang bilang kalau keputusan yang dibuat dalam keadaan ragu pada akhirnya akan berujung pada penyesalan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalkan saat itu Orun gak diusir dari parti pahlawan dan menaklukkan labirin bersama Oliver, maka itu justru menguntungkan Vili dan pihak kultus. Jadi keputusan untuk mengeluarkan Orun dari parti pahlawan itu sebenarnya bisa dibilang keputusan yang tepat. Lagian, Orun tuh udah gak mempermasalahkan itu lagi. Orun juga negasin kalau ia tuh udah senang dengan klannya saat ini. Orun juga ngasih tahu bahwa Luna udah join ke Yaten no Ginto. Oliver merasa senang mendengar berita itu. Nah, sejak Orun diusir dari parti pahlawan, Oliver tuh udah terlalu membebani Luna. Jadi Oliver tuh akan sangat senang jika Luna bisa bahagia. Nah, gak lama kemudian udah saatnya Orun untuk pergi. Karena itu mereka berdua pun di sini berpisah. Orun bilang kalau ia tuh akan mengunjungi Oliver lagi setelah ia kembali. Oliver pun mengerti dan bilang kalau ia akan menunggu Orun. Nah, setelah Orun pergi, Oliver di sini tuh mikirin beberapa hal. Yang pertama, Oliver tuh penasaran bagaimana bisa Orun tahu tentang identitas Vili bahkan hingga skill spesialnya. Padahal Oliver tuh sangat yakin kalau saat ini nggak ada yang tahu tentang fakta itu selain dirinya. Orang yang memberitahu Orun tentang itu pastinya bukan orang sembarangan. Selain itu, ia juga mikirin tentang kemunculan 3 labirin di wilayah Redgriff yang tadi diceritakan oleh Orun. Oliver di sini sangat yakin bahwa ini tuh ada hubungannya dengan rencana dari kultus. Di sini dijelasin juga bahwa kultus kemungkinan besar udah ikut campur dalam penaklukan labirin di wilayah barat di masa lalu. Tepatnya itu adalah di wilayah Kekaisaran Saubel. Nah, diketahui bahwa pangeran dari Kekaisaran Saubel yang bernama Felix disebut sebagai Eyu atau pahlawan, di mana ialah yang udah menaklukkan labirin barat di masa lalu. Nah, wilayah Redgriff yang merupakan tujuan dari misi Orun saat ini itu sebenarnya berbatasan langsung dengan Kekaisaran Saubel. Ketika menghubungkan semuanya, di sini Oliver tuh sepertinya tahu sesuatu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal di balik misi Orun kali ini. Nah, sekarang scene berpindah memperlihatkan Orun bersama party Tasogare no Gekko, yaitu Luna, Carol, Sofia, dan Locke yang sedang bertemu di titik kumpul yang udah ditentukan sebelumnya. Di sini mereka tuh kenalan dengan 2 orang pembawa kereta yang akan memandu mereka menuju wilayah Redgriff. Nah, singkatnya, setelah semuanya siap, mereka semua pun berangkat menuju wilayah Redgriff. Nah, mungkin itulah semua untuk pembahasan light novel Kyojimbo volume 3. Di volume kali ini kita akhirnya bisa mengungkap salah satu dalang di seri ini, yaitu Vili.
Gak cuma itu, kita juga udah mengulik sedikit tentang kekuatan asli dari Orun. Nah, pembahasan kita tentunya gak cuma sampai di sini. Untuk selanjutnya, kita akan mulai masuk ke volume 4 yang harusnya akan menceritakan arc kekaisaran Saubel. Karena itu, jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.